Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggar Sevi Andari dari Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora, Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 2010901003. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan teori komunikasi multikultur. Komunikasi antar budaya adalah budaya sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia dalam masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ pasti ada budaya. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang berarti budi atau akal, sehingga dapat diartikan bahwa budaya merupakan hasil budi atau cipta karya manusia, atau ini juga bisa disebut juga komunikasi interkultural. Komunikasi antar budaya merupakan suatu peristiwa komunikasi di mana mereka yang terlibat di dalamnya berasal dari latar belakang yang berbeda. Menurut para ahli, Samfar dan Porter menjelaskan bahwa komunikasi antar budaya terjadi manakala bagian yang terlibat dalam komunikasi tersebut membawa latar belakang budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut meliputi keyakinan, tata nilai pengetahuan, dan pengalaman yang mencerminkan sebagai suatu yang dianut oleh kelompoknya. Communication is cultural when occurring between peoples of different culture. Yang artinya komunikasi bersifat budaya apabila terjadi di antara orang-orang yang berbeda kebudayaannya. Ketiga, intercultural communication, communication which occurs under condition of cultural difference, language, values, customer, and habits. Yang artinya komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan budaya seperti bahasa, nilai-nilai, adat, dan kebiasaan. Teori komunikasi antar budaya yakni terdiri dari teori ketidakpastian atau kecemasan, yang kedua teori negosiasi wajah, yang ketiga teori kode bicara, yang keempat teori komunikasi integrasi, yang kelima teori akulturasi dan culture shock, yang terakhir teori kokultural. Yang pertama, teori kecemasan dan ketidakpastian. Teori ini dikembangkan oleh William Goodikins yang memfokuskan pada perbedaan budaya antar kelompok dan orang asing. Ia menjelaskan bahwa teori ini dapat digunakan dalam segala situasi dan kondisi yang berkaitan dengan terdapatnya perbedaan di antara keraguan dan ketakutan. Goodikins berpendapat bahwa kecemasan dan ketidakpastian yang menjadi penyebab kegagalan komunikasi antar kelompok. Konsep dasar teori kecemasan dan ketidakpastian. Yang pertama dari konsep diri. Konsep diri itu meningkatkan harga diri ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain akan meningkatkan kecemasan. Yang kedua, motivasi berinteraksi dengan orang asing. Berkaitan dengan peningkatan kebutuhan diri untuk masuk dalam kelompok, ketika seseorang berinteraksi dengan orang asing, interaksi tersebut akan meningkatkan kecemasan. Yang ketiga, reaksi terhadap orang asing. Berkaitan dengan peningkatan menerima informasi, toleransi dan empati terhadap orang asing akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk memprediksi perilaku orang asing tersebut. Yang keempat, kategori sosial orang asing. Peningkatan kesamaan personal dan yang kita persepsi antara diri kita dan orang asing akan menghasilkan peningkatan kemampuan mengelola kecemasan kita dan kemampuan memprediksi perilaku mereka secara akurat. Proses situasional. Peningkatan di dalam situasi informal ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang asing akan menghasilkan sebuah penurunan kecemasan kita dan sebuah peningkatan rasa percaya diri kita terhadap perilaku mereka. Yang terakhir, koneksi dengan orang asing. Berkaitan dengan peningkatan ketertarikan, hubungan, dan jalinan kerja dengan orang asing dengan tujuan akan menurunkan kecemasan dan meningkatkan kepercayaan pada diri kita. Contoh dari teori kecemasan dan ketidakpastian
adalah pengelolaan kecemasan dan ketidakpastian komunikasi antar-budaya terjadi ketika pertama kali berinteraksi. Faktornya adalah perbedaan bahasa, rasa minder, dan dari mahasiswa Papua misalnya yang berkuliah di Jawa. Karena kurangnya informasi terkait dengan lingkungan baru tersebut dan menjadi tempat menetap juga, hal itu menjadi penyebab munculnya kecemasan dan ketidakpastian ketika berinteraksi dengan host culture. Interaksi yang terjalin pertama kali lebih sering dimulai oleh host culture. Komunikasi yang terjalin masih belum dapat membaur dengan lingkungan yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa ketika berkomunikasi antar budaya, harus mampu membuka diri untuk dapat menerima informasi baru dan memiliki kesadaran dalam komunikasi antar budaya, sehingga rasa cemas dan tidak pasti yang muncul ketika berinteraksi mampu dikelola dengan baik dan terjalin komunikasi yang efektif antara kedua budaya tersebut dan dapat meminimalisir konflik yang terjadi. Pengalaman juga akan dalam mengelola kecemasan dan ketidakpastian komunikasi antar budaya dapat membantu juga masyarakat untuk dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan dan budaya baru. Yang kedua, teori negosiasi wajah. Teori yang dikemukakan oleh Stella Ting Tomei ini menjelaskan bagaimana perbedaan-perbedaan dari berbagai budaya dalam respon berbagai konflik yang dihadapi. Ia berpendapat bahwa orang-orang dalam setiap budaya akan selalu mencitrakan dirinya di depan publik. Hal tersebut merupakan cara baginya agar orang lain melihat dan memperlakukannya. Ia juga menjelaskan bahwa wajah bekerja merujuk pada pesan verbal dan nonverbal yang membantu menyimpan rasa malu dan menegakkan muka terhormat. Elemen penting dalam negosiasi teori yang pertama adalah knowledge, pengetahuan yang banyak bisa memberikan banyak pandangan agar kita bisa lebih membuka mata mengenai budaya. Mindfulness menunjukkan sebuah kesadaran bahwa sesuatu itu tidak selalu terlihat seperti yang dilihat. Yang ketiga, interaction skill merupakan kemampuan untuk berkomunikasi secara tepat, efektif, dan cepat beradaptasi dengan lingkungan. Contoh dari teori negosiasi wajah ini adalah pemahaman mahasiswa terhadap dosen yang misal dari suku Batak yang ketika berbicara dengan nada tinggi, hal tersebut menimbulkan pesan nonverbal yang berbeda pada mahasiswa dalam menangkap pesan yang disampaikan. Ada yang menganggap dosen ini galak dan juga ada yang memahami bahwasannya seperti itulah logatnya dalam berkomunikasi. Yang ketiga, teori pemaknaan kata atau speech code theory. Teori yang dicetuskan oleh Gary Philipson, teori ini memandang budaya sebagai suatu konstruksi sosial dan pada simbol, makna-makna, pendapat, dan aturan-aturan yang dipancarkan secara berlanjut. Perbedaan di setiap bahasa kode ini bukan hanya terjadi pada kelompok-kelompok dalam jumlah besar, namun bisa juga terjadi di dalam kelompok kecil. Speech code ini atau kode bicara ini bisa berupa kata, makna, ataupun dialog. Kode bicara ini membahas tentang kata-kata yang khas dari sebuah kebudayaan dan juga menekankan pada aspek perbedaan antara suatu budaya dengan kebudayaan lainnya atau ciri khas gitu. Tujuan dari teori ini untuk memahami perbedaan budaya dan bagaimana proses menyesuaikan diri pada suatu kebudayaan.
Kenapa di setiap kebudayaan speech kode berbeda-beda ini? Dikarenakan sejarah yang melekat pada budaya masing-masing. Contoh dari teori kode bicara ini adalah contohnya mahasiswa yang memiliki latar budaya yang sama, seperti sama-sama orang Jawa, akan paham dengan panggilan-panggilan sapaan seperti lur. Lur itu singkatan dari sedulur yang berarti saudara, kayak misalnya tuh kayak bro gitu ya, kayak gitu. Atau sesama orang Malang yang biasa membalik kata seperti sam. Sam itu kebalikannya yang harusnya mas gitu. Mas itu seperti abang atau kakak, macam-macam kayak gitu. Ciri khas. Yang keempat, teori komunikasi integrasi. Teori integrasi informasi merupakan teori tentang pengorganisasian pesan atau informasi yang dikemukakan oleh Martin Feyerabend. Teori ini berasumsi bahwa the information approach center on the ways people accumulate and organize information about some object, situation, or idea to form attitude toward a concept. Yang artinya organisasi mengakumulasikan dan mengorganisasikan informasi yang diperolehnya tentang sekelompok orang, objek, situasi, atau ide-ide untuk membentuk sikap yang sesuai dengan konsep yang terbentuk dari hasil penerimaan informasi tersebut. Kemudian ia juga mengemukakan bahwa merujuk pada teori ini, semua informasi mempunyai kekuatan potensial yang dapat mempengaruhi orang untuk memiliki sikap tertentu. Selanjutnya, menurut teori integrasi informasi ini, adanya akumulasi informasi yang diserap seseorang dapat menimbulkan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, informasi dapat merubah derajat kepercayaan seseorang terhadap suatu objek. Yang kedua, informasi dapat merubah kredibilitas kepercayaan seseorang yang sudah dimiliki seseorang. Informasi dapat menambah kepercayaan baru yang telah ada dalam struktur sikap. Jadi itu perubahan sikap terjadi karena informasi baru memberikan tambahan pada sikap, atau perubahan sikap yang terjadi karena informasi tersebut telah merubah penilaian seseorang mengenai valensi atau dan bobot informasi lain. Namun, informasi apapun biasanya tidak akan membawa pengaruh yang terlalu besar terhadap sebuah sikap, karena sikap tersebut memuat beberapa yang bisa menangkal informasi tersebut. Yang kelima, teori akulturasi dan kultur shock. Teori akulturasi dikemukakan oleh Berry 1987 dan teori kultur shock dikemukakan oleh Oberg 1960. Akulturasi adalah suatu proses di mana kita mengadopsi budaya baru dengan mengadopsi nilai-nilai, sikap, dan kebiasaannya. Akulturasi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan apa yang terjadi di saat orang yang berasal dari suatu budaya masuk ke budaya yang berbeda. Akulturasi selalu ditandai dengan perubahan secara fisik dan psikologi yang terjadi sebagai hasil dari adaptasi yang dipersyaratkan untuk memfungsikan dalam konteks budaya yang baru atau budaya yang berbeda. 4 tahapan timbulnya culture shock. Yang pertama, tahapan pertama yaitu the honeymoon phase, yaitu satu tahapan yang dimana kamu akan merasa bahagia setibanya di negara yang baru, apalagi yang belum pernah kamu kunjungi sebelumnya. Yang kedua, tahapan kedua, the crisis phase, yang berarti perbedaan di negara baru tidak pas, baik itu makanannya, logat yang susah dimengerti, kemudian kebiasaan jual beli dan merasa kesepian. Hal tersebut hanya membuat kamu merasa terasing dari lingkungan. Yang ketiga, tahapan the adjustment phase, sudah mulai biasa berinteraksi dengan lingkungan di negara baru. Yang keempat, bicultural phase,
Harusnya ada keseimbangan antara memahami kebudayaan tanpa meninggalkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Contoh dari teori akulturasi dan culture shock adalah biasanya mahasiswa yang mengalami culture shock adalah mereka yang masih labil dalam beradaptasi dalam keadaan lingkungan, terutama kampus ya, dan kelas yang tidak sesuai harapan. Biasanya suka berekspektasi dulu, dikenal menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya gejala culture shock. Culture shock ini sangat berkaitan dengan keadaan yang dimana ada kekhawatiran dan galau berlebih dan yang dialami orang-orang yang menempati wilayah baru dan asing. Yang terakhir adalah teori kokultural. Teori kokultural ini pertama kali dikembangkan oleh Mark Orbe. Teori ini menjelaskan pentingnya kesetaraan dalam budaya. Dalam teori ini terdapat dua premis, yakni para anggota kelompok termarginalkan di dalam struktur masyarakat dominan dan anggota kelompok memakai gaya komunikasi tertentu untuk mencapai keberhasilan ketika dihadapkan pada struktur masyarakat yang obsesif. Jadi pada intinya, contoh teori kokultural ini, misalnya ketika suatu kelompok menggunakan gaya bahasa yang tertentu, yang udah menjadi ciri khas, yang sudah menjadi alat komunikasi, menjadi lancar sehingga mencapai tujuan bersama. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.